Tahukah Anda bahwa Utsman memiliki rekening abadi yang sampai saat ini masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat beriman, kali ini izinkanlah saya untuk menceritakan sahabat Nabi Muhammad, yaitu Utsman bin Affan, dan rekening abadinya. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad SAW yang menjadi Khulafaur Rasyidin ketiga. Julukan Utsman bin Affan adalah pemilik dua cahaya atau Dzu Nurain. Utsman bin Affan menjadi Khulafaur Rasyidin pada tahun 644 sampai 656 Masehi atau 23 sampai 35 Hijriah. Utsman menjadi khalifah selama hampir 12 tahun, terlama dibandingkan masa Khulafaur Rasyidin lainnya. Utsman lahir dari keluarga saudagar yang kaya raya. Harta yang berlimpah tak membuatnya kufur, justru semakin dermawan. Rasulullah menilai sosok Utsman sebagai seorang yang jujur dan rendah hati. Utsman termasuk orang pertama yang mempercayai Nabi Muhammad SAW. Utsman bin Affan tergolong dalam kelompok as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Para sahabat-sahabat beriman, di masa kenabian, Utsman bin Affan selalu menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk saat perang Tabuk, Utsman menyumbangkan 1000 dirham atau setara dengan sepertiga kebutuhan perang senilai 950 ekor unta dan 10 ekor kuda. Para sahabat-sahabat beriman, tahukah Anda bahwa Utsman memiliki rekening abadi yang sampai saat ini masih ada? Kekayaan abadi Utsman bin Affan bermula ketika kota Madinah mengalami paceklik hingga warganya kesulitan mendapatkan air yang bersih. Satu-satunya sumber air bersih yang ada di Madinah yaitu sumur bernama Bir Raumah. Sayangnya, sumur tersebut dimiliki oleh seorang Yahudi yang mematok harga untuk orang yang ingin mengambil air di sumurnya dengan harga yang sangat mahal. Prihatin atas kondisi itu, Rasulullah SAW lantas meminta kepada para sahabat agar ada yang menyumbangkan harta untuk membebaskan sumur Bir Raumah itu. Mendengar hal itu, Utsman sangat tertarik dan segera bergerak untuk mewujudkan keinginan Nabi Muhammad SAW. Lihatlah para sahabat beriman, Utsman bin Affan begitu semangat untuk menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia lantas meminta pemilik sumur untuk menjual sumur miliknya. Namun sang pemilik awalnya keberatan lantaran takut kehilangan sumber penghasilan jika sumur itu dijual. Para sahabat-sahabat beriman, disinilah Utsman bin Affan akhirnya membeli sumur yang dimiliki oleh orang Yahudi itu dengan harga 38.000 dirham. Setelah sumur menjadi miliknya, Utsman bin Affan membebaskan kepada siapa saja yang ingin menggunakan air secara gratis. Inilah kedermawanan Utsman bin Affan. Seketika sumur itu menjadi ramai dikunjungi orang sehingga kawasan tersebut akhirnya berkembang. Akhirnya sumur milik Utsman bin Affan tersebut menjadi satu-satunya sumber mata air atau sumber mata air lahan di sekitarnya dan dipakai untuk kepentingan muslimin. Pengelolaan secara turun-temurun dari khalifah, kemudian Daulah Utsmaniyah, dan terakhir dikelola oleh pemerintah Arab Saudi. Dan seluruh keuntungan dari penjualan kurma akan disalurkan ke anak yatim. Sebagian lagi akan disimpan di rekening bank yang berada di bawah pengawasan Departemen Pertanian. Tentunya
atas nama Utsman bin Affan. Para sahabat beriman, inilah gambar sumur Ar-Raumah milik Utsman bin Affan. Tak hanya itu, para sahabat-sahabat beriman, Utsman bin Affan lantas mendirikan perkebunan kurma di kawasan itu, karena kawasan itu airnya sangat banyak. Hingga kini perkebunan kurma Utsman masih ada dan sudah ditumbuhi sekitar 1.550 pohon. Uang dari hasil perkebunan kurma sebagian digunakan untuk membantu fakir miskin, Masya Allah. Sebagian lagi masuk dalam rekening abadi Utsman bin Affan yang pengelolanya diawasi oleh negara. Tak hanya itu, uang yang ada di rekening Utsman bin Affan juga digunakan membangun hotel bintang 5 yang dinamai dengan namanya, yaitu Utsman bin Affan. Itulah para sahabat-sahabat beriman. Kisah Utsman bin Affan semasa hidupnya dikenal gemar bersedekah. Semua harta menurut Utsman bin Affan hanya titipan yang harus disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Para sahabat-sahabat beriman, kisah ini mengajarkan kepada kita semua untuk tidak mengumpulkan harta karena ingin untuk dipakai poya-poya. Harta itu dunia, dan dunia itu hanya sementara. Oleh karena itu, jadikanlah harta atau dunia kita menjadi wasilah atau pelantara supaya bisa mengantarkan kita kepada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali berkata di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dunia kalau dipakai untuk akhirat maka itu bukan dunia, tapi itu adalah akhirat. Seperti halnya motor itu dunia, tapi ketika motor itu dipakai untuk ibadah seperti mencari nafkah atau dipakai untuk berangkat ngaji, maka motor itu menjadi akhirat. Demikianlah para sahabat-sahabat beriman. Semoga kisah ini bisa menggugahkan hati kita semua untuk gemar bersedekah seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab.